pada malam kali ini kita akan kedatangan narasumber. Narasumber kita adalah Bapak Egi. Pak Egi ini adalah dosen ilmu ekonomi. Dia akan menceritakan mengenai papernya, papernya yang sudah, alhamdulillah sudah terbit di Scopus Q2. Eh, Halo, ya, halo Mas Egi, Pak Egi. halo. Oke. Udah Mas Danes, Mbak Sabrina, Mbak Citra, Mbak Dita. Ya, em, kita langsung aja ya, tanpa basa-basi ya. Udah dibuka tadi. Udah, langsung aja. Astagfirullahaladzim. Maaf, maaf. Oke, ya ini dia Pak Egi. Pak Egi ini adalah dosen ilmu ekonomi. Beliau akan membahas mengenai papernya yang telah berhasil masuk di Scopus, Hmm. Scopus Q2 ya, di International Journal of Energy Economics and Policy. Wah, paper ini berjudul Do Economic Growth and Urbanization Drive CO2 Emission? Role of Renewable Energy and Energy Efficiency in Indonesia. Wah, ini papernya sangat kekinian ini ya. Temanya sangat sustainability sekali. Ya. Ya, tanpa basa-basi, monggo silahkan Pak Eki. Oke, oke. eh, Maaf ya, tadi saya ada kendala speaker suara. Oke, terima kasih banyak Mas Danes selaku moderator. Terima kasih banyak juga Mbak Sabrina selaku MC. Oke, jadi nanti saya akan coba share screen. Nah, saya mungkin share screen-nya baik melalui PowerPoint maupun melalui ini ya, melalui PDF dari papernya. Kemudian harapannya nanti saya tidak akan terlalu banyak memaparkan materi agar nanti waktu untuk diskusinya lebih banyak. Baik, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke. Apa sudah nampak papernya? Oke, sudah nampak. Oke, oke. Jadi, oke. Kita akan bahas apakah pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi itu mendorong emisi karbon. Kemudian selanjutnya saya juga memaparkan atau mendetailkan peran dari energi terbarukan dan efisiensi energi. Nah, ini untuk kita semua ya yang hadir pada malam hari ini. Kalau kita mau menulis judul, kurang lebih ini adalah salah satu bentuk judul yang spesifik. Jadi dari sini aja kita udah bisa ngedeteksi sejak awal tujuan penelitian ini mau kemana, kemudian variabel yang mau kita gunakan itu apa saja. Misalnya dari sini kita sudah bisa mendeteksi bahwa tujuan dari penelitian ini mungkin adalah mengidentifikasi atau menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi terhadap emisi karbon. Lebih detail lagi, kita juga akan mengungkap peran dari energi terbarukan dan efisiensi energi. Nah, kurang lebih nanti seperti itu ketika kita dalam membuat sebuah judul penelitian atau judul riset. Atau alternatif alternatif lainnya, kalian juga bisa menambahkan metode di judul. Jadi kadang ada gaya gaya penulisan ini ya, gaya penulisan judul penelitian. Misalnya di bawah ini, kemudian di sini dipaparkan metodenya. Atau mungkin kalian juga bisa menambahkan location seperti ini. Saya mendetailkan location juga. Atau kalian juga bisa menambahkan periode atau tahun atau sejenisnya. Nah, itu kurang lebih seni dalam membuat sebuah judul penelitian. Nah, itu sifatnya fleksibel. Tapi kurang lebih semakin judul ke kalian itu eh, jelas, terarah, maka biasanya akan semakin menarik bagi editor untuk kemudian membaca isi dari paper kalian yang kalian submit ke jurnal. Jadi kurang lebih seperti itu dalam membuat judul. Kemudian di sini seperti pada umumnya kita di outline terkait dengan artikel ini karena kita bicara tentang artikel review, maka sudah jelas kita akan diskusi terkait dengan introduction, kemudian kita akan melihat method, result, and discussion, and last but not least juga diskusi tentang conclusion. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini, saya akan lebih banyak mendetailkan di introduction.
Kenapa saya akan lebih banyak mendetailkan di introduction? Karena sebenarnya dalam riset ini part yang sangat sulit itu membuat introduction. Kenapa saya bilang introduction adalah part yang sangat sulit? Karena coba nanti Mas Dennis share atau mungkin ya juga yang hadir di malam hari ini. Introduction itu sangat-sangat sulit. Karena di introduction kalian harus bisa mengungkap alasan pentingnya topik untuk diteliti. Nah, misalnya dalam case ini, saya melihat meneliti determinan CO2 emission, meneliti sumber degradasi lingkungan itu penting. Kenapa penting? Karena kita ingin menciptakan kondisi sustainable development. Kita ingin menuju SDGs dan sejenisnya. Jadi itu harus kita mampu ungkap di bab satu. Alasan topik itu pentingnya. Jadi saya ingin melihat bagaimana sebenarnya pengaruh dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian saya juga ingin melihat bagaimana pengaruh daripada urbanization. Kemudian saya ingin melihat bagaimana peran dari renewable energy, dan yang terakhir bagaimana peran dari efisiensi energi. Nah, jadi itu ya. Kemudian selain itu di bab satu juga idealnya mengungkap kondisi aktual. Nah, kondisi aktual itu bisa based on data. Misalnya di Indonesia tingkat emisinya seperti ini, pertumbuhan ekonominya seperti ini. Kemudian kita juga bisa mendeteksi atau mengidentifikasi konsekuensi jika isu ini dibiarkan. Misalnya gini, kalau isu lingkungan ini kita biarkan, maka kondisi di masa depan akan lebih parah, tingkat emisinya lebih besar, kemudian kita tidak bisa mencapai sustainable development ataupun lainnya. Kemudian, yang paling penting lainnya adalah di bagian state of the art. Ini sangat krusial. Ini kemudian bisa mendeteksi nilai jual daripada riset kita. Oke, jadi state of the art ini akan mencangkup biasanya tujuan penelitian, novelty yang akan ditawarkan, dan research gap. Nah, ini bukan hal yang mudah untuk menunjukkan adanya research gap ataupun mengungkap tujuan penelitian. Kemudian yang tidak kalah sulit adalah memaparkan novelty. Nah, apa kebaruan yang mau kita tawarkan? Kenapa riset ini penting sehingga kita menawarkan kebaruan? Nah, itu part yang sangat sulit sebenarnya dalam riset. Literatur review itu malah relatif mudah. Nah, metode ini alat yang kita gunakan untuk menjawab tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian bisa dijabarkan menjadi research question. Nah, nanti saya akan detailkan melalui riset saya akan tampilkan bagaimana kita mengungkap tujuan penelitian. Kemudian nanti diskusi result and discussion, kemudian conclusion. Nah, saya akan share paper saya aja biar kita lebih bisa melihat secara detail bagaimana mengungkap sebuah tujuan penelitian, novelty, dan research gap. Oke, saya sebentar, saya stop share screen lewat ini, saya pindah ke PDF. Kalau saya terlalu cepat bilang ya, Mas Dennis. Ya, Mas. Kalau misalnya Aman terlalu kok. cepat atau intonasinya kurang jelas, tolong bilang aja. Oke. Sebentar, saya share screen lagi. Sebentar. Sebentar ya Mas ya, ini lagi nyari PDF-nya. Sebentar. Oke, PDF saya sudah muncul. Muncul. Oke, kita ini ya kita akan ungkap dari atas. Oke. Nah, oke kita awali dari sini. Oke, jadi tadi setelah kita membicarakan tentang urgensi dari topik, tadi ya urgensi, kita bicara tentang urgensi, kemudian kita bicara tentang fakta,
tadi fakta juga, fakta dan sejenisnya. Kemudian, nah ini salah satu bagaimana kita mengungkap tujuan. Mengacu pada background di atas, nah studi ini bermaksud atau bertujuan mengeksplorasi dampak daripada urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan, di mana secara bersamaan juga mengungkap peran daripada energi terbarukan dan efisiensi energi. Di sini saya sudah mengungkap tujuan daripada riset saya, yaitu melihat atau mengeksplorasi dampak urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan, serta secara simultan mengungkap peran renewable energy dan efisiensi energi in case of Indonesia menggunakan data tahunan 91 sampai 2021. Nah, ini saya mengungkap tujuan. Kemudian, ah, kita bisa mendetailkan tujuan menjadi sebuah research question. Nah, ini nggak necessary, ini nggak wajib, tapi kalau kalian mau ungkap, itu lebih memberikan klarifikasi terhadap pembaca. Nah, dari tujuan ini saya detailkan, misalnya gini, pertanyaannya atau research questionnya yang saya tawarkan pertama, apakah hipotesis environmental Kuznets curve itu terbukti ada? Terbukti relevan. Nah, jika ada, kemudian pertanyaan lanjutannya yang saya tanyakan adalah bagaimana titik balik antara hubungan eh, pendapatan per kapita dan emisi karbon. Jadi, Environmental Kuznets Curve mengatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan emisi itu tidak linear, kurang lebih seperti itu. Tapi eh, ada titik baliknya, sehingga tidak selalu positif atau tidak selalu negatif. Nah, kemudian saya pertanyaan yang ketiga yang ingin saya jawab, apakah urbanisasi cepat itu memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dengan menaikkan emisi? Nah, ini pertanyaan ketiga yang ingin saya jawab. Kemudian yang keempat, eh, bagaimana peran dari renewable energy? Apakah manfaat baik daripada energi terbarukan dalam mengurangi CO2 emission itu terverifikasi? Nah, jadi saya sudah mengungkapkan secara detail dari tujuan saya ungkapkan menjadi research question. Nah, ini yang bagian yang sulit lainnya adalah ketika kita mau mengungkap novelty. Kebanyakan mahasiswa bah- bahkan dosen itu biasanya kebingungan bagaimana kita mengungkap novelty. Nah, novelty itu ada banyak sebenarnya. Novelty itu bisa kita tawarkan mulai dari lokasi yang baru, pengukuran variabel yang baru, atau penambahan variabel yang sebelumnya belum dieksplorasi, atau penggunaan metode yang berbeda, terkini, atau lebih relevan, dan ada banyak lagi. Misalnya, dalam konteks ini saya mendetailkan novelty-nya lebih detail. Pertama, eh, saya mencoba menawarkan hubungan dinamis antara urbanisasi, energi, dan emisi karbon dalam konteks Indonesia. Itu novelty pertama yang ingin saya tawarkan dan menghitung nilai elastisitasnya serta causal direction. Yang kedua, saya mencoba menguji akar unit menggunakan metode yang mengadopsi break-even point, namanya Seafood Andre Test. Jadi dia menguji akar unit, tapi kita bisa melihat struktural break-nya. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan metode kausalitas yang lebih relevan yang bisa mengadopsi ketika datanya itu tidak stasioner atau tidak terintegrasi pada ordo level. Kemudian yang keempat, saya juga ini menggunakan beberapa metode sebagai robustness check dari hasil ARTL. Jadi nanti hasilnya robust atau enggak. Nah, itu tidak mudah menawarkan novelty dalam riset. Nah, kurang lebih ini adalah tahap-tahap menawarkan novelty. Nah, sekali lagi memang saya ini dalam malam hari ini lebih banyak membahas bab satu karena ini yang paling krusial sebenarnya dalam riset. Karena ketika bab satunya sudah menarik, yaitu tujuannya udah jelas, research questionnya jelas, kemudian novelty-nya jelas, itu biasanya editor ataupun lainnya akan eh, sangat tertarik untuk membaca chapter 2, chapter 3 sampai conclusion. Termasuk ketika kalian menulis skripsi, ketika kalian tujuan penelitiannya udah jelas, research question, kemudian novelty dan segala macamnya, pasti proses selanjutnya akan lebih cepat. Nah, kemudian saya tidak akan terlalu banyak membahas literatur review karena intinya literatur review itu ada dua.
Pertama, kalau kita bicara tentang literatur review, kalau kita bicara literatur review, maka intinya dia mengungkap teori yang relevan, nah, dan previous studies dan past studies. Nah, tentunya dalam konteks ini kalian inilah mudah untuk mencari teori yang sesuai dengan research question yang akan kalian bangun, atau teori yang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan kalian bangun, atau sesuai dengan variabel-variabel yang akan kalian teliti. Tentunya ini harusnya bukan menjadi hal yang sulit untuk mencari teori. Kemudian bab 3, nah bab 3 ini kurang lebih kalau kita bicara tentang bab 3, maka kita bicara tentang metode untuk menjawab pertanyaan. Oke. Kita udah punya pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan ini harus kita jawab. Oke, jadi kita sudah punya yang namanya research question. Research question. Nah, research question ini harus kita jawab. Kita jawab pakai apa? Pakai metode. Jadi metode ini untuk menjawab sebuah research question. Kemudian dalam memilih metode tentunya sesuai dengan research question yang kita bangun. Nah, misalnya dalam konteks ini saya menggunakan ARDL. Nah, sebelum kita membangun sebuah atau memilih sebuah research method, biasanya kita juga melakukan model specification. Nah, saya nggak akan terlalu panjang lebar. Intinya model specification ini ilustrasi daripada tujuan penelitian. Oke. Jadi model ini menceritakan bagaimana pengaruh YN pendapatan per kapita, YN square, pendapatan per kapita square, URB, urbanization, AIN, energy intensity, representasi dari efisiensi energi, dan REN, renewable energy terhadap CO2 emission. Jadi intinya kayak gitu, model specification, konstruksi. Jadi tadi ya, dari research question itu kemudian relevan pada teori, kemudian kita turunkan menjadi spesifikasi model. Nah, kemudian hubungannya seperti apa, kita jawab menggunakan econometric method atau metode. Nah, dalam hal ini saya menggunakan ARDL tadi ya, ARDL. Nah, ketika kita menggunakan ARDL, maka tadi ya proses yang harus kita lewati adalah uji akar akar unit. Uji akar unit. Sebelum kita menggunakan ARDL, kita harus uji akar unit terlebih terlebih dahulu. Nah, ini terlalu kalau kita spesifikasikan terlalu terlalu ini ya, terlalu memakan waktu. Intinya ini adalah proses ARDL itu digunakan. Ini adalah proses ARDL itu digunakan. Kemudian, selain menggunakan ARDL, untuk menguji hubungan kausalitas, saya menggunakan yang namanya Toda Yamamoto Causality. Tadi sudah saya tawarkan ya. Jadi ada metode lain sebenarnya namanya Granger Causality. Tapi saya memilih menggunakan Toda Yamamoto Causality karena dia fleksibel, baik datanya stasioner pada level maupun pada first different. Baik pada level maupun pada first different. Oke, kemudian itu, kemudian di conclusion, di empirical result, oke, di empirical result, saya next, oke. Ini kita bicara hasil ya. Karena kita menggunakan ARDL, karena kita menggunakan ARDL, tadi maka ARDL itu sebuah metode ya, ARDL itu sebuah metode, maka langkah pertama kita menampilkan hasil uji akar unit di sini. Ini kita tampilkan hasil uji akar unit. Ini adalah hasil uji. Jadi kita tahu ya bahwa ternyata semua variabel itu terintegrasi ordo level atau first order sehingga kita boleh menggunakan ARDL. Intinya ARDL itu adalah metode untuk melihat dampak urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, efisiensi energi dan renewable energi terhadap emisi karbon. Kemudian ARDL juga identik dengan kita menguji optimal lake length. Jadi lake optimalnya berapa? Karena kita menggunakan model dynamic, ini termasuk model dinamis ya, termasuk model dinamis, sehingga penting untuk kita mendeteksi panjang lake yang optimal. Oke, panjang lake yang optimal. Nah, di sini panjang lake yang optimal ternyata adalah satu ya. Kalau menurut SPIC, kemudian kalau menurut IC itu boleh sampai dua. Nah, kemudian setelah itu baru kita tampilkan ini long run dan short run-nya. Tapi juga uji bond test-nya di sini. Nah, uji bond test-nya harus tolak hipotesis nol sehingga terbukti ada kointegrasi atau hubungan jangka panjang.
Kalau Bontes ini tidak tolak hipotesis nol, maka tidak ada hubungan jangka panjang sehingga hasil estimasinya akan bias. Jadi tidak relevan menggunakan ARDL. Nah, kemudian temuan utama dari riset saya sebenarnya tergambar pada ini, ARDL ini. Coba kita lihat di sini yang Allen toleran GDP per kapita itu berpengaruh itu koefisiennya positif. Kalau kalian lihat koefisiennya positif dan p-value-nya 0,001 sehingga dia berpengaruh positif dan signifikan terhadap emisi karbon. Artinya pertumbuhan ekonomi atau YN ini berpengaruh positif terhadap emisi karbon. Jadi dia menyebabkan degradasi lingkungan, menyebabkan kenaikan emisi karbon karena pengaruhnya positif terhadap emisi karbon. Selanjutnya, urbanisasi kita lihat urbanisasi juga nilai koefisiennya ini positif dan signifikan juga berpengaruh positif terhadap emisi karbon atau mendorong degradasi lingkungan. Nah, selanjutnya energi intensity. Energi intensity itu sebenarnya mengukurnya itu total konsumsi energi per GDP per kapita. Sorry, per GDP. Rasio total konsumsi energi per GDP. Sehingga semakin besar eh, energi intensity artinya semakin tidak efisien lah. Ini menunjukkan bahwa energi intensity itu berpengaruh positif terhadap emisi karbon. Emisi karbonnya juga akan meningkat sehingga menunjukkan pentingnya untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian temuan terakhir yang juga penting adalah REN atau renewable energy. Nah, renewable energy kita lihat koefisiennya itu negatif. Artinya renewable energy itu berpengaruh negatif terhadap emisi karbon, sehingga semakin kita mengkonsumsi renewable energy, semakin rendah emisi karbon yang dihasilkan atau produksi atau berpengaruh negatif. Nah, ini artinya pentingnya untuk meningkatkan konsumsi renewable energy. Jadi ini adalah temuan dari riset ini, temuan dari riset ini. Kemudian selanjutnya, karena saya menggunakan itu ada variabel lain yaitu ln YN square atau YN2 itu itu koefisiennya negatif ya. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara GDP per kapita dengan emisi karbon itu tidak linear. Awalnya berpengaruh positif, tercermin pada ln YN nilai koefisiennya 7,9, tapi ln YN2 itu negatif. Sehingga ini menunjukkan bahwa hubungannya tidak linear tapi non-linear. Awalnya berpengaruh positif, kemudian berpengaruh negatif. Nah, ini hubungan non-linear ini dalam economics ini banyak kasusnya. Misalnya hubungan antara apa namanya usia dan penghasilan, kemudian eh, dan kasus-kasus lainnya. Nah, kemudian titik balik bisa diperoleh melalui rumus ini, yaitu eksponensial dari beta per 2 kali beta. Itu sama dengan kita dapat nilai titik baliknya adalah di angka 54 5479. Artinya, negara kita kan GDP per kapitanya kalau kita menggunakan harga konstan kan belum sampai di angka 54 5479 ya. 5.479. Artinya, kondisi saat ini kenaikan GDP kenaikan emisi karbon. Tapi saat ini 5.479, maka kenaikan GDP akan diikuti dengan penurunan emisi karbon. Tapi nanti tentunya. Karena kalau kita menggunakan harga konstan, kita belum mencapai titik balik. Ya. Kemudian saya balik ke PowerPoint lagi. Sebentar. Saya balik ke PowerPoint lagi. Oke. Ini tadi sudah saya sampaikan, saya detailkan. Nah, kemudian ini yang penting lain, penting lainnya dari sebuah riset. Riset itu harus kita bisa simpulkan. Kalau riset itu nggak bisa kita simpulkan, maka aneh juga berarti kita meneliti apa. Jadi harus kita bisa simpulkan. Yang pertama, kita menemukan bahwa urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi itu berkontribusi terhadap
degradasi lingkungan melalui peningkatan emisi karbon. Kemudian energi efisiensi ini sangat menemukan bahwa semakin besar intensitas energi, maka mengarah pada semakin besar emisi yang dihasilkan. Kemudian, kita juga menemukan bahwa renewable energy dapat membantu mengurangi emisi karbon secara efektif. Kemudian kita menemukan bahwa hubungan antara income atau pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi dengan GDP per kapita dengan emisi karbon itu mengikuti huruf U terbalik atau tidak linear sejalan dengan kurva environmental Kuznets curve. Dan yang terakhir, hasil uji kausalitas tadi tidak saya detailkan, ini menemukan adanya eh, hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan emisi karbon. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya paparkan. Eh, Agar diskusinya lebih banyak, barangkali ada beberapa pertanyaan, maka silakan saya kembalikan aja ke Mas Danes. Harapannya ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, oke. Tadi ini ngomong-ngomong sebenarnya MC-nya ini Mbak Sabrina tadi. Mohon maaf ya Mbak Sabrina, saya mengambil tugas dari Mbak Sabrina. Ya, Tadi Mbak Sabrina tadi ada masalah di apa namanya di sinyal. Halo Mbak Sabrina. Halo Pak Danes, selamat malam. Ya, oke. Monggo tugas MC saya kembalikan ke Mbak Sabrina. Tadi kayaknya ada sesuatu yang harus diumumkan kan? oh iya, iya. Oh belum ya? Kirain, Iya, ya silakan belum Sabrina. belum tadi Pak di awal. Tadi sinyalnya Iya, susah nggak tadi. apa-apa. Jadi ini lanjut ke tanya jawab dulu atau penyampaiannya dulu Pak? Oh, mungkin tanya jawab Tadi aja ya sudah nanti. penyampaian. Atau Eh, penyampaian, Ya penyampaian. Ya maksudnya udah penyampaian aja nggak apa-apa Mbak. Terus habis itu barangkali setelah itu nanti teman-teman juga masih menyiapkan pertanyaan, jadi nggak apa-apa disampaikan dulu aja Mbak. baik. Jadi mungkin sebenarnya yang perlu disampaikan adalah bahwa acara ini itu diselenggarakan oleh siapa dan juga akan ada perkenalan untuk sosmed dari penyelenggaranya itu sendiri sih Pak. Oke, Jadi acara ini itu merupakan artikel review seminar yang hmm, diselenggarakan dalam bentuk season, yang kemudian season ini tuh akan dijalankan pada setiap semesternya, seperti itu. oke, Nah, acara ini itu berlangsung karena diselenggarakan oleh Perpustakaan FEB Undip, dan ada Instagram juga untuk FEB Undip, di @perpus.febundip. Juga YouTube-nya ada di Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Juga ada Facebooknya di Perpustakaan FEB Undip. Jadi untuk para hadirin sekalian mungkin bisa di-follow untuk um, lebih tahu info ke depannya seperti itu. Mungkin itu saja sih Pak. Apakah lanjut ke tanya jawab? oke, kita oke. lanjut ke tanya jawab. Ya, silakan hadirin semua. Ada yang tanya mungkin atau Ini memiliki boleh unek-unek? lewat, boleh langsung maupun lewat chat ya. Ya, boleh langsung maupun lewat chat. Tidak ada. Oh, kalau untuk memantik Ada, pertanyaan, jadi Mas. ada pertanyaan Ada nih. itu, ada lewat chat. Oh, ada yang lewat chat. Dibacakan Oke. Mas Dennis. Selamat malam, Pak. Saya Randy. Ingin bertanya, apakah riset Bapak tersebut memungkinkan dengan NARDL? Oke, sembari pertanyaan lainnya datang, saya jawab ya. Langsung aja jawab. Sangat, ya, itu sangat mungkin Mas Randy. Mungkin Mas Randy lagi semester ini ya, mungkin Mas Randy barangkali semester 6 atau semester 8, barangkali lagi skripsi juga, sangat mungkin. Kemarin juga ada beberapa mahasiswa yang konsultasi terkait dengan NARDL. Jadi, eh, kalau kita bicara terkait dengan nonlinear ARDL, itu kan biasanya kita fokusnya ke nonlinear parameter. Nah, kalau nonlinear tadi yang saya sampaikan, itu nonlinearnya di konteks hubungannya, tapi bukan di parameternya. Nah, NARDL ini itu salah satu konsepnya ketika kita menduga seperti ini. Misalnya ketika kenaikan GDP per kapita sebesar 1% itu mendorong kenaikan emisi sebesar 1%, misalnya elastisitas. Tapi ketika penurunan GDP per kapita sebesar 1%, mungkin menyebabkan penurunan emisinya itu bukan 1%, tapi 0,5 atau 0,4. Nah, itu salah satu intuisi dari nonlinear ARDL atau nonlinear in parameter.
Nah, itu biasanya kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita fokus di linear parameter, nah ini salah satu kelemahan regresi linear. Kita menduga bahwa kenaikan satu unit akan menyebabkan kenaikan satu unit dan penurunan satu unit akan menyebabkan penurunan satu unit. Jadi kurang lebih itu apa terminologi linear di regresi. Nah, itu sebenarnya kelemahan. Jadi kalau tadi Mas Randy kemudian pengen riset menggunakan NARDL, nah itu bisa juga itu riset saya itu dikontra aja. Kelemahan dari riset yang dilakukan oleh Desiderto bla bla bla, dia mengabaikan non-linearity in parameter. Nah, itu bisa banget. Jadi silakan riset saya dikontra kemudian tampilkan dengan metode yang baru. Studi ini menggunakan metode yang lebih relevan, yang terkini yaitu non-linear ARDL untuk menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, urbanisasi dan degradasi lingkungan. Nah, itu boleh, itu novelty yang bisa Mas Randy tawarkan. Nah, itu contoh mengungkapkan novelty. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oh, saya Dan malah ada pertanyaan sebenarnya, Mas Egi, Pak oke Egi. oke, Halo, halo. silakan. Oke, selagi menunggu ya. Sebentar, tadi saya mendengar bahwa kalau NARDL itu cocok untuk nonlinear in parameter, kalau ARDL itu cocoknya linear. Apakah salah seperti itu? Apa saya salah tangkap? Iya iya ya benar-benar. Jadi non-linear itu bisa non-linear in parameter atau non-linear in relationship-nya. Bahasa gampang dari nonlinear in parameter itu apa, Pak Egi? Misalnya gini, kalau kita lagi riset, kemudian kita misalnya gini, kita hubungan konsumsi dan pendapatan dan konsumsi aja ya, biar gampang ya. Misalnya kita misalnya nilai koefisiennya misalnya 0,5. Hmm. Jadi kenaikan pendapatan sebesar 1 juta akan diikuti dengan kenaikan konsumsi sebesar 0,5 juta atau 500.000. Hmm. Nah, kalau kita mengasumsikan itu linear in parameter, maka penurunan pendapatan sebesar 1 juta juga akan menurunkan konsumsi sebesar 0,5 juta atau 500.000. Itu konsep linear Oh, in parameter. Padahal realitanya mungkin kenaikan pendapatan 1 juta menyebabkan kenaikan konsumsi sebesar 0,5 juta, tapi penurunan pendapatan 1 juta mungkin hanya menyebabkan penurunan konsumsi sebesar 0,3 juta atau 300.000 atau sebesar 400.000. Nah, itu salah satu konsep non-linearity in parameter. Nah, banyak yang mengabaikan non-linearity in parameter sebenarnya. Makanya tadi, loh kok Mas Randy udah tahu tentang hal itu. Nah, kemungkinan saya duga sih Mas Randy semester 6 atau 8. Mas Randy lagi nulis skripsi. Mungkin bisa join diskusi juga. Oh, enggak ini ya, enggak. benar Pak, itu udah dibales tuh. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan lainnya juga silakan. Enggak ini ya, enggak harus pertanyaan yang sulit itu justru menyulitkan saya. Alah, Pert- sekalian dong. Mumpung ada kamu, tanya yang susah sekalian. Jangan. Ya sederhana saja, ya, lainnya enggak ada. Yang masih semester 2 semester 4 tuh. Atau Ini yang ada semester yang Pak, S2 mau tadi. tanya Pak, izin Pak. Oke, ya, Oke, Pak, silakan, monggo-monggo. dengan Tunggul Pak. Pak, terkait dengan yang ini Pak, yang EKC ini Pak, yang Environmental Kuznets Curve ini kan ya. kalau kita bandingkan dengan negara lain ya Pak, maksudnya mungkin yang setipe dengan Indonesia atau ini Hmm. validitasnya sebenarnya seperti apa Pak? Apakah memang beberapa negara itu juga sudah menerapkan ini untuk metode yang model kayak gini atau bagaimana Pak? Ini terkait dengan metode sih Pak buat ngukur ini ya, Environmental Kuznets Curve-nya Pak, Oke. seperti itu Pak. Oke, oke. Pertanyaannya menarik. Ini tadi dengan Pak siapa, Mas siapa? Tunggul Mas. Oke, Mas Guli ya. Sebentar, saya mungkin saya tampilkan sedikit ini juga. Sebentar, saya tampilkan PowerPoint. Oke, sebentar. Oke, oke. Jadi Kuznets itu membangun hipotesis bahwa hubungan antara degradasi lingkungan
misalnya ini adalah emisi karbon, degradasi lingkungan, dan pendapatan per kapita, misalnya GDP per kapita, atau ini tidak linear. Itu hipotesis yang dibangun oleh si Kuznets. Jadi sehingga sorry, bukan Kuznets ya, Kuznets itu kurvanya. eh, itu hipotesis yang dibangun. Jadi sehingga dikatakan bahwa awalnya kenaikan pendapatan atau GDP akan diikuti dengan kenaikan emisi, sehingga kurvanya seperti ini. Jadi GDP naik, emisi juga naik. Kalau kita lihat sini, GDP naik, emisi naik. Tapi pada poin tertentu, kemudian terjadi penurunan seperti ini. Atau GDP-nya tetap naik di sini, tapi emisinya turun. Ini hipotesis yang dibangun. Karena apa? Karena ketika negara itu pendapatannya sudah relatif tinggi, di sini ya, pendapatannya relatif tinggi, mereka itu konsen terhadap lingkungan, konsen terhadap konsumsi renewable energy, kemudian inovasi, teknologi, kemudian konsumennya juga melek terhadap konsumsi barang-barang yang berkelanjutan. Nah, jadi hipotesis yang dibangun awalnya kenaikan pendapatan menyebabkan kenaikan emisi, tapi pada poin yang lebih tinggi, kenaikan pendapatan akan diikuti dengan penurunan emisi. Nah, tentunya hipotesis ini tidak selalu terkonfirmasi. Nah, biasanya kalau kita menggunakan data time series, kita compare, kadang studi ini terkonfirmasi di Indonesia, tapi mungkin tidak terkonfirmasi di negara lainnya, Nigeria atau lainnya. Ada juga menggunakan panel, kemudian terkonfirmasi. Nah, jadi beda studi case atau beda negara, kadang beda temuan empiris. Itu yang pertama, beda objek studi. Yang kedua, beda metode juga kadang beda result. Jadi metode yang berbeda menghasilkan temuan yang berbeda. Itu sering terjadi, Mas. Jadi misalnya tadi pakai ARDL kita membuktikan bahwa hipotesis ini terbukti ya. Tapi kalau pakai model metode lain, NARDL, ARDL, atau mungkin metode lainnya, ECM atau lainnya, mungkin bisa terbukti atau mungkin tidak. Nah, kalau pakai metode lainnya tetap terbukti, itu disebut hubungannya robust. Jadi pakai beberapa alternatif metode tetap ada atau tetap terkonfirmasi, itu disebut temuannya robust. Nah, kalau kita sudah menemukan sesuatu yang robust atau sesuatu yang konsisten, nah itu biasanya nilai jual riset kita itu tinggi juga. Kurang lebih itu. Ada yang ingin dikonfirmasi atau ditambahkan atau disampaikan, Mas? Enggak, saya menarik aja Pak. Waktu kita pada saat fase COVID itu kan pertumbuhan ekonomi kita turun ya sebetulnya gitu kan ya. Kemudian Ya, diikuti dengan ya lingkungan juga yang akan-akan membaik gitu ya karena memang tidak hmm, tidak apa mobil tidak banyak keluar seperti baik. itu aja sih Pak sebenarnya berarti kan sebenarnya mungkin eh, memang pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap ini apa emisi karbon seperti itu Pak gitu aja sih Pak mau konfirmasi Oke. itu Pak. Kayak gitu. Oh ya, ya Nah, secara general memang seperti itu ya. Karena hmm. pertumbuhan ekonomi kan kalau negara itu income-nya naik, kan otomatis konsumsi energinya itu akan naik ya. Konsumsi energi fosil, konsumsi untuk kendaraan, konsumsi untuk listrik, konsumsi untuk bahan bakar lainnya sehingga emisinya naik. Nah, tapi beda case ketika negara itu kemudian udah maju. Nah, mungkin mereka udah beralih ke renewable energy, mungkin mereka udah konsumennya udah melek akan barang sustainable. Sehingga hipotesis ini hubungan positifnya itu ya banyak terjadi di negara berkembang. Ketika income-nya naik, emisinya naik. Ketika income-nya turun, emisinya turun. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Ya, thank you Pak. Oke. Baik, Pak Egy, sebelumnya saya izin untuk mengingatkan kepada seluruh hadirin dan peserta untuk mengisi link absensi yang akan dikirimkan oleh panitia melalui chat. Ya, silakan nanti bisa dicek di eh, chat Zoom-nya. Oke, tadi ada pertanyaan ya Mbak Sabrina dan Mbak Sabrina ya tadi ada pertanyaan ya Mbak ya di chat. Monggo Pak Egi, saya bacakan ya. Selamat Ya. malam Pak, saya Sani Febrianti. Ingin bertanya, bagaimana implikasi riset Bapak terhadap kebijakan energi nasional Indonesia? Wah, berat nih. Nah, tapi ini nah ini kita itu sangat sulit melinearkan
kepentingan politik dengan kepentingan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau kita, saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi sebentar. Misalnya, atau sebentar. Oke, PowerPoint mana ya? Sebentar, PowerPointnya. Sebentar, kok PowerPoint saya nggak nampak ya? Sebentar, PowerPoint saya. Ini saya masih share screen atau enggak? Enggak ya? Enggak, belum. Belum ya Mas Danis ya? Sebentar. Oke. Oke. Nah, ini di sini kita mencoba melihat pentingnya sebuah riset. Tapi walaupun kadang nggak didengarkan sama pemerintah. Nah, kalau menurut temuan empiris saya itu menemukan bahwa kita itu harus mendorong transisi energi. Nah, kita kan menemukan bahwa renewable energy consumption, REN, itu berpengaruh negatif terhadap emisi karbon. Artinya kita perlu untuk meningkatkan konsumsi energi terbarukan. Kemudian intensitas energi itu berpengaruh positif. Ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya energi yang dikonsumsi per total output menyebabkan emisi karbonnya itu meningkat, emisinya meningkat, sehingga penting untuk melakukan efisiensi konsumsi energi, efisiensi. Nah, ini mendorong untuk apa? Transisi energi ya. Ini untuk efisiensi. Jadi ini mendorong pentingnya efisiensi. Yang di atas mengimplikasikan pentingnya transisi energi. Oke, transisi energi. Ironisnya, nah ironisnya, negara kita itu kebijakan terbaru itu dia transisi energinya itu targetnya itu dikurangi, diturunkan. Nah, ini ironisnya di negara kita karena kepentingan politik, karena kepentingan pembangunan semata, atau mungkin sponsor daripada kebijakan yang ada atau politisi yang ada, sehingga kita itu target transisi energinya itu kalau nggak salah itu dikurangi. Misalnya gini, harusnya di tahun 2030 itu kita mencapai total konsumsi energi itu 24% atau 25%, saya agak lupa. Kemudian itu dikurangi hanya 18% atau berapa persen. Nah, itu dari keseluruhan total konsumsi. Padahal kalau kita pengen menuju negara yang berkelanjutan pembangunannya ya kita harus terus bergerak menuju transisi energi. Nah, tapi ternyata pemerintah kita ini ya kurang kurang fokus terhadap pembangunan berkelanjutan. Sehingga ya kita sepertinya masih akan menghasilkan emisi yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Jadi siap-siap apa emisi di kita itu makin hari makin meningkat dan konsekuensinya ya makin panas. Nggak tahu itu targetnya itu padahal udah bagus tuh ya di 24% atau 25 saya agak lupa. Ya, target Amerika lebih parah lagi. Dia keluar dari Paris Agreement. Jadi Paris Agreement itu perjanjian negara-negara global kita mau mengurangi pertumbuhan emisi di angka kurang dari 1,5%. Nah, Amerika malah keluar dari Paris Agreement. Yuk gitulah negara susah memang mendorong pembangunan berkelanjutan. Dan tujuan kita kan mahasiswa, dosen, atau peneliti atau lainnya kan yo mencoba riset terus menemukan bukti empiris. Kemudian silakan mau digunakan rujukan atau enggak silakan. Nah, kita hanya menunjukkan bukti empiris saja. Oh, ini penting loh mendorong konsumsi renewable energy karena terbukti berpengaruh negatif. Oh, ini penting loh mendorong efisiensi energi. Tapi balik lagi ke pemangku kebijakan. Ya, monggo silakan hadirin. Kita masih ada 15 menit lagi loh untuk tanya jawab. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi absensi, Hmm. karena dari data absensi itu kami bisa memberikan sertifikat, bisa mengirimkan sertifikat ke hadirin semua. Kalau belum ada, saya ada pertanyaan Pak Egi.
Ini Oke. di eh, apa namanya di paper ini itu kan ada yang ada yang dikuadrat sama enggak. Nah, Hmm. pengkuadratan ini kan untuk menangkap mengcapture apakah bentuknya U apa enggak kan. Nah, Hmm. pertanyaan saya adalah ini kan data time series ya, Pak. Iya. Kalau misalkan di data panel itu juga sering terjadi seperti itu, tapi Hmm. di data panel tuh belum pernah saya melihat eh, apa namanya rumus untuk menentukan titik puncak yang tadi yang pakainya min B per 2A kan tadi. Hmm. Nah, min B per 2A tadi di data panel bisa nggak untuk menentukan titik puncak di data panel? Bisa karena kan pertama kita yang dikuadratkan kan awalnya kan ini variabel masing-masing variabel. Jadi variabel GDP, ya udah variabel GDP-nya kita kuadratkan aja, kita kali kali variabel itu sendiri, kan hasilnya GDP kuadrat. Nah, kemudian rumusnya kan berdasarkan hasil estimasi ya. Jadi hasil estimasinya keluar, koefisiennya keluar. Setelah koefisiennya keluar, kemudian kita hitung titik baliknya yang tadi eksponensial sama dengan beta per 2 dikali beta. Itu rumus untuk titik balik. Jadi bisa baik datanya time series, baik datanya panel, bahkan baik datanya adalah cross section ya, walaupun secara empirik jarang menemukan data cross section untuk studi environmental Kuznets curve, tapi yuk bisa semua bentuk struktur data. Lainnya, Ya, silakan Mas nanya. Denis pertanyaannya yuk yang Oh. rileks biar mahasiswa mengikuti. Loh, itu penting itu. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Sintaulan. Selamat Ah, malam, Pak. Izin bertanya. Kebetulan topik malam hari ini hampir sama dengan tugas akhir saya. Namun hmm. untuk indikator GDP saya ganti dengan HDI. Lalu apakah hal tersebut bisa diuji dengan EKC? Karena saya masih ragu untuk melanjutkan penelitian saya. Di satu sisi, apabila menggunakan variabel HDI, lebih bisa menjelaskan mengenai kualitas pembangunan manusia karena mencakup tiga dimensi utama, kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya bagus ini pertanyaannya. Sebentar saya share screen ya. Oke, sebentar saya share screen. Oke, pertama kita eh, mulai dari tadi kan intinya sama ya. Kita ingin mengestimasi degradasi sumber dari degradasi lingkungan atau emisi karbon CO2 misalnya. Kemudian tadi Mbak Cynthia atau siapa kemudian dia ingin melihat pengaruh daripada HDI ya, HDI. Nah, Human Development Index ini kan tadi ya konteksnya lebih luas ya karena dia mencakup pendapatan, pengeluaran, kesehatan, pendidikan. Nah, kalau menurut saya harusnya secara teoritis HDI ini hubungannya tidak non-linear, tapi linear terhadap CO2 emission. Yaitu kalau kita hipotesiskan, mungkin dia hubungannya itu negatif. Sehingga semakin baik skor HDI suatu negara, semakin tinggi skor HDI suatu negara, maka emisi karbonnya juga semakin rendah. Karena education, mereka sudah mulai pendidikan, mereka aware terhadap environment, mereka aware terhadap sustainable development. Kemudian mereka GDP-nya udah tinggi, mereka bisa selektif dengan consumption dan segala macamnya. Jadi ketika HDI-nya tinggi, harusnya mungkin emisi per kapitanya juga lebih rendah. Nah, misalnya kalau mau cross-check datanya, misalnya data-data negara maju atau lainnya. Nah, kalau mau menguji nonlinear, saran saya tetap pakai tadi GDP per kapita misalnya. Nah, ini bisa sama-sama digunakan tidak masalah sebenarnya. GDP per kapita, kemudian tambahkan juga GDP per kapita square untuk menguji hubungan nonlinear. Jadi tidak hanya fokus pada HDI, tapi kita tambahkan variabel ini di model. Kalau tetap penasaran menguji hubungan nonlinear. Tapi kalau HDI-nya, jangan diuji hubungan nonlinearnya. Hubungan linear aja. Dia terkonfirmasi nggak memiliki dampak negatif terhadap emisi karbon. Kurang lebih saya menduga hipotesis yang tadi Mbaknya mau bangun mungkin ingin membangun hipotesis bahwa HDI berpengaruh negatif terhadap emisi karbon.
kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mau non-linear, ada alternatif lainnya sebenarnya, yaitu pakai urbanisasi. Urbanisasi juga bisa dihipotesiskan non-linear. Kenapa? Intuisinya sederhana. Karena di awal urbanisasi itu cenderung mendorong degradasi lingkungan karena perpindahan populasi yang secara masif itu diiringi dengan transportasi, konsumsi energi dan segala macamnya yang sangat signifikan, meningkat signifikan sehingga emisi karbonnya meningkat. Tapi ada tapinya. Pada level urbanisasi yang lebih tinggi, mungkin kota sudah didesain lebih maju. Kota sudah menggunakan transportasi yang lebih modern. Kemudian kota sudah didesain menggunakan teknologi yang lebih canggih. Kemudian masyarakat kota juga sudah melek lingkungan, nah sehingga hubungannya menjadi negatif. Awalnya positif, kemudian menjadi negatif. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ketika kita mau membangun hubungan nonlinear, kita juga harus mengawali dari intuisi yang jelas terlebih dahulu bahwa itu memang secara hipotesis bisa kita bangun kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Misalnya konteks nonlinear lainnya itu hubungan antara usia dan pendapatan. Ini sekedar review aja agar barangkali rekan-rekan juga ingin menguji sebuah hubungan nonlinear. Misalnya usia dan pendapatan ini hanya review aja. Misalnya pendapatan ya, pendapatan dan usia misalnya usia. Awalnya kan kenaikan usia akan diikuti dengan kenaikan pendapatan ya, karena experience dan segala macam. Tapi pada poin tertentu kan kemudian memasuki usia pensiun. Kemudian usia tidak produktif, sehingga pertambahan usia akan menyebabkan penurunan pendapatan. Jadi awalnya kenaikan usia diikuti kenaikan pendapatan, selanjutnya kenaikan usia diikuti dengan penurunan pendapatan. Karena sudah pada usia yang tidak produktif lagi, semakin tua, sehingga produktivitasnya turun, pendapatannya turun. Jadi kurang lebih seperti itu. Apa ide dasar membangun hubungan nonlinear? Kita harus punya, kalau ada teori yang mendasari lebih 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 kuat model kita. Tapi kalaupun tidak ada teori yang mendasari, kita harus membangun dari hipotesis yang make sense. Wah, ini langsung diberikan apa namanya expansionnya ya. Padahal di papernya Pak Egi ini urbanisasinya masih dalam bentuk linear loh. Ya, nah itu bisa Ya. dikonter di riset selanjutnya misalnya Mas Danes, Mbak Sabina, Mbak Citra atau tadi Mbak Sinta atau lainnya silakan mengkonter saya tuh kalau di counter papernya juga nggak apa-apa. Nah itu jadi kelemahan riset dari ini adalah mengabaikan hubungan nonlinear antara urbanisasi dan emisi karbon. Jadi, nah nanti di bab satu setelah kita tujuan penelitian itu nanti itu bisa menampilkan research gap. Studi, misalnya gini, penelitian ini bertujuan menguji antara hubungan antara urbanisasi dengan emisi karbon. Studi-studi sebelumnya belum belum mengelaborasi atau belum melihat hubungan nonlinear antara urbanisasi dan emisi. Misalnya studi Destiartono, studi ini. Kemudian studi ini tadi ya, mencoba mengisi gap tersebut dengan cara membuat variabel urbanisasi kuadrat. Itu kan malah jadi novelty untuk risetnya Mbak Sinta, Mas Pak Danes atau lainnya. Jadi silakan. Riset itu ya kayak gitu di counter-counter malah malah nggak apa-apa. Ya, Nggak ada menarik. riset yang sempurna, pasti banyak lemahnya. Kalau didetailkan yo itu tadi artikel saya yo banyak kekurangannya. Oh iya, Pak Egi, saya lanjut pertanyaan tadi. Jadi Hmm. kalau misalkan pada time series, U kebaliknya itu kita akhirnya punya titik puncaknya diinterpretasikan pada level kalau misalkan di sini kan negara ya. Hmm. Jadi Pada income. pendapatan GDP per kapita negara Indonesia harus bisa melebihi titik puncak itu supaya emisinya turun, ya kan? Hmm, hmm. Nah, sekarang pertanyaannya pada data panel misal. Nah, Iya. kalau pada data panel itu berarti titik puncaknya itu melebihi apa? Industri kah? Karena kan itu dari berbagai macam cross section. Iya, nggak apa-apa. Nah, misalnya kita punya data panel. Ini data Nah, panel kita isinya negara maju, negara berkembang, negara miskin, itu kan. Misalnya di ya. data panel kita ada Singapura, Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Laos, Kamboja. Kemudian kita
melakukan estimasi gitu. Kemudian misalnya Mas Danes favoritnya pakai GMM. Oke, misalnya ya. Kemudian kita temukan hasil estimasinya misalnya ketemu tuh nilai koefisien GDP positif, kemudian GDP square-nya negatif. Artinya kan hubungannya nonlinear. Nah, kemudian kita Hmm. bisa estimasi tuh titik baliknya pakai rumus tadi. Titik balik itu sama dengan eksponensial dari negatif beta per negatif eh, per 2 kali beta square. Nah, nanti ketemu tuh hasilnya. Misalnya ketemu hasilnya, misalnya 7.000 misalnya, 7.000. Hmm. Artinya dapat kita katakan bahwa untuk negara ASEAN, titik di mana kenaikan GDP itu tidak menyebabkan emisi karbon adalah ketika negara tersebut mencapai 7.000. Oh, jadi Jadi, jadi dari populasinya. Kalau misalkan populasinya ASEAN, berarti untuk negara ASEAN gitu. iya, iya Oke. kayak gitu. Artinya kayak gitu. Jadi untuk kemudian bisa dilanjutkan tuh berdasarkan temuan tersebut maka dikatakan bahwa kenaikan emisi di Indonesia, di Vietnam, Myanmar itu masih menyebabkan kenaikan emisi karbon karena negara-negara ini pendapatannya masih di bawah 7.000. Sebaliknya, kenaikan GDP per kapita di Malaysia, di Thailand dan Singapura itu justru menyebabkan penurunan emisi karbon. Hmm. Jadi dari hasil estimasi kemudian kita compare ke cross check lagi ke datanya. Nah itu biasanya kayak gitu. Nah itu beberapa artikel saya juga kayak gitu. Nah emisi karbonnya saya ganti menggunakan deforestasi. Oke, oke, oke. Oke, satu pertanyaan terakhir. Silahkan. Sangat mencerahkan sekali ya. Berarti yang data panel kalau mau buat U kebalik, itu bisa menentukan titik puncaknya dengan interpretasi seperti tadi ya. Iya benar sekali. Oke, oke. Jika tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Sabrina. Silahkan, Mbak Sabrina. Baik, terima kasih Pak Danes yang telah memandu acara jalannya diskusi dan juga terima kasih kepada Bapak Egi atas pemaparan yang tentunya sangat bermanfaat ya Pak. Terima kasih juga untuk diskusi dan jawaban-jawabannya. Relate juga untuk saya yang sebentar lagi akan memegang skripsi. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya akan ada penyerahan esertif untuk Pak Egi. Mungkin bisa Oke, dibantu oleh panitia. oke, terima kasih banyak panitia Mbak Citra, Mbak Alia dan rekan-rekan Mas Danes. Mungkin disambung dengan ini ya Pak, sesi dokumentasi dari Oke, panitia mungkin Oke, bisa teman-teman dan Bapak Ibu, dimohon untuk on cam sebentar ya. Kami berikan waktu 1 menit untuk on cam. Kami oke. akan sesi foto bersama. Silakan teman-teman on cam. Gimana Mbak Cit? Ini formal, kayak bebas atau gimana? Atau purpose Formal dulu, punya? Pak. Ah, Formal dulu, Pak. oke, Habis itu formal nanti dulu. ke salam literasi purpose. Mungkin foto foto saat penyerahan sertifikat dulu ya, Pak. Oke. Oke. Gimana fotonya? Ini kan sertifikatnya sudah di share screen kan? Nah, ada Ya, foto Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang tanpa sertifikat. Sebentar. Oke, sertifikatnya tidak terlihat kan sekarang? masih. Masih terlihat. Oke, ini dilanjutkan oleh Alia sepertinya. Oke, sudah siap dokumentasi? Sudah. Masih sertifikat, Mas. Masih nih. Has post screen share.
Mas Mas Danes Zoom dari mana? Dari kamar. Kamu juga? Yo, kita kan belum pulang kan. Oke, Ah, share screen-nya sudah hilang? Sudah. sudah. Oke, maaf. Bapak, Ibu, dan teman-teman, tadi ada kendala sinyal. Oke, sekali lagi foto formal. Oke, ini ada berapa peserta? Ada berapa layar ini? Yuk, satu, dua, tiga. Foto formal dulu. Sekali lagi. Sekarang salam literasi, Al, gini. Satu, dua, L. tiga. Salam literasi. Kak Sabin. Oke, lanjut. Slide sebelahnya, layar sebelahnya. Salam literasi. Lanjut slide ketiga. Salam literasi lagi. Lanjut slide keempat. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak Kak Citra. Citra, izin. Mbak Citra, Oh iya. Hmm? Dalam. tadi saya agak ketinggalan ya sertifikat itu ambilnya di mana ya? Oh, ada di link chat, Bu. Terima kasih. Nggih, ini akan kami kirimkan lagi, nggih. Oke, monggo. Baik, mungkin sudah untuk dokumentasi, sudah aman juga untuk link absensi ya, Kak. Ini bisa dikirim ulang. Selanjutnya, izin untuk menutup acara pada malam hari ini. Para hadirin sekalian, semoga apa yang telah disampaikan pada malam hari ini tidak hanya menjadi sebuah informasi, namun juga bisa menjadi bahan refleksi, bahan berbincang, dan bahkan menjadi ide baru untuk ditulis atau kembali didiskusikan. Kadang dari suatu pertemuan seperti ini dapat melahirkan banyak pemikiran yang tidak terfikirkan sebelumnya. Jadi, harapannya semoga malam ini bisa menjadi pemantik semangat untuk kita semua untuk terus menulis, membaca, dan juga berbincang dalam ruang-ruang akademik yang santai namun tetap bermakna seperti ini. Selesai sudah rangkaian acara The Brief pada malam hari ini. Terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah menjadi bagian dari atmosfer akademik yang berkualitas. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.